Shalom semuanya. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Kimia akan menjelaskan mengenai otoritas Alkitab dan atribut-atribut Allah. Berikut adalah nama anggota-anggota kelompok kami. Apakah Alkitab berotoritas dalam hidup orang percaya? Seperti yang kita ketahui, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab berisi firman Allah yang di dalamnya terdapat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah telah mendelegasikan otoritasnya ke dalam Alkitab. Ia menyampaikan firman-Nya yang tertuang di dalam Alkitab melalui para nabi dan rasul yang sudah dipilih oleh Dia sendiri. Allah memampukan orang-orang yang dipilihnya dalam menuliskan firman Allah tanpa kesalahan. Kita dapat melihatnya dalam Yeremia 30 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Meskipun Alkitab ditulis oleh tangan-tangan manusia, tetapi sumber tertingginya adalah dari Allah, sehingga otoritas Allah sama dengan otoritas Alkitab. Karena Alkitab memiliki otoritas yang sama dengan Allah, sehingga sepatutnya Alkitab menjadi dasar atas apa yang harus kita lakukan dan percayai. Alkitab memiliki kuasa mengubahkan yang membawa umat percaya semakin serupa dengan Kristus dan memiliki andil dalam pertumbuhan iman setiap orang percaya. Hal ini dapat kita lihat dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1. Demikian bunyinya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang sama dengan Allah karena Alkitab berisi firman Allah itu sendiri. Otoritas kitab suci diakui di dalam gereja, dan gereja pun dibesarkan di bawah pengaruh dari otoritas kitab suci. Keberadaan Alkitab di dalam gereja dan dari gereja itu sendiri terjadi karena Allah yang berdiam diri di dalamnya. Alkitab muncul dari gereja dan diakui, dijelaskan, diteguhkan, dipelihara, dan dipertahankan oleh gereja. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab dan gereja tidak dapat dipisahkan. Jadi, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari, percaya, dan melakukan apa yang ada di Alkitab yang Allah ingin kita lakukan. Melalui Alkitab, kita dapat melihat bahwa Allah memiliki atribut yang dimiliki makhluk ciptaan. Namun, kepribadian Allah adalah yang sempurna. Allah berpribadi sehingga kita dapat mengenal dan berelasi dengannya. Bukti Allah berpribadi adalah Allah memiliki atribut-atribut, salah satunya atribut moral, yaitu kebaikan Allah, kesucian Allah, dan kebenaran Allah. Atribut kebaikan Allah menunjukkan kesempurnaannya yang mutlak, karena Allah baik dalam dirinya sendiri, dan Ia juga baik kepada makhluknya. Bukti nyata kebaikan Allah kepada umatnya dapat dilihat dari karya penyelamatan Allah, yaitu ketika manusia memilih mengikuti kehendaknya dan jatuh ke dalam dosa. Allah tetap sabar dan mencari manusia walaupun mereka bersembunyi dari Allah. Kita dapat bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 9. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, relasi antara Allah dan umatnya menjadi rusak. Dan untuk memperbaikinya, Allah memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita manusia. Ini menunjukkan adanya belas kasihan dari Allah dan manusia mendapatkan keselamatan yang daripada Allah, di mana keselamatan yang manusia peroleh merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga kita sampai saat ini masih dapat merasakan kasih dan tuntunan Allah dalam hidup kita. Allah merupakan Allah yang suci dan kudus, dan karena itu Allah ditinggikan dalam keagungannya yang tidak terbatas. Natur kesucian ini menunjukkan kekudusan Allah yang mutlak berbeda dengan seluruh umat manusia. Kita dapat melihatnya dalam 1 Samuel 2 ayat 2. Allah itu kudus dalam segala hal yang mengungkapkan Dia dalam kebaikan, kasih, karunia, keadilan, dan dalam murkanya. Allah itu pada hakikatnya adalah benar, dan keadilan Allah adalah salah satu cara yang menunjukkan dan menyatakan kebenaran itu. Dengan kata lain, di dalam kebenaran Allah, keadilan dinyatakan maupun sebaliknya. Sebagai contoh kebenaran yang Allah nyatakan di dalam Alkitab, bahwa upah dosa ialah maut, sehingga manusia yang berdosa harus mati karena dosa. Allah sendiri tahu bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga untuk mewujudkan kebenaran tersebut, Allah menyelamatkan umatnya melalui Kristus. Allah bersikap adil dengan penghukuman, meskipun bisa saja Dia tidak melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan manusia, karena Dia adalah Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.